Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama untuk laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. PSSI memiliki waktu hingga 4 bulan untuk mendekati sejumlah pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain keturunan tambahan terus berdatangan untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Beberapa dari mereka bahkan sudah ditunggu kehadirannya sejak lama oleh para supporter Indonesia. Lantas, siapa saja para pemain tersebut? Berikut adalah 5 pemain keturunan yang diharapkan hadir di laga Timnas Indonesia versus Australia. Ole Romeni. Ole Romeni sudah dipastikan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan winger kanan andalan FC Utrecht dan diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir di grup C. Proses naturalisasi sudah berjalan dan diperkirakan selesai pada awal 2025. Sebelumnya, Ole Romeni sudah dikabarkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun nampaknya sang pemain masih berharap bisa dipanggil untuk bermain bersama dengan timnas Belanda. Kini, setelah melakukan berbagai pertimbangan, Ole Romeni akhirnya memutuskan untuk membela tanah leluhurnya. Ole Romeni bahkan sudah terlihat di GBK dan menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Diharapkan Ole bisa mengisi posisi sayap kanan dalam formasi 3-4-3 racikan Sinteyong. Tristan Hoyer. Bek Ajax Amsterdam ini diketahui memiliki darah keturunan yang berasal dari Maluku. Hoyer bahkan sempat dituding keturunan dari simpatisan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemain berusia 20 tahun itu lalu menampik kabar burung tersebut. Dengan begitu, Hoyer bisa mendapatkan lampu hijau untuk dinaturalisasi. Sayangnya, Tristan saat ini tengah mengalami cedera. Pemain Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle ini diincar PSSI untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Ia berpotensi memperkuat sisi kanan pertahanan dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Mauro Zylstra. Penyerang jangkung dengan tinggi 188 cm ini dijadwalkan memulai proses naturalisasi pada awal tahun depan. Ia dikenal dengan kemampuan duel udara yang kuat dan bisa menjadi andalan di lini depan. Mauro Zylstra dijadwalkan naturalisasi pada awal 2025. Bahkan, Zylstra mengaku telah mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memulai proses naturalisasi. Ia diproyeksikan membentuk trio lini depan bersama dengan Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Pascal Struijk. Pascal Struijk yang merupakan bek tengah Leeds United dianggap sebagai pemain yang bisa melengkapi lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan kemampuan bermain menggunakan kaki kiri, Struijk dapat mengisi posisi yang selama ini menjadi kelemahan pertahanan Indonesia. Ia diproyeksikan untuk mengisi posisi bek tengah kaki kiri dalam formasi 3 bek. Saat ini, PSSI kabarnya masih dalam tahap pendekatan kepada sang pemain. Pascal Struijk sendiri saat ini juga belum menyatakan minat terkait kesiapannya membela timnas Indonesia. Milano Jonathans. Winger kanan berusia 20 tahun ini tampil luar biasa bersama dengan Vitesse Arnhem musim ini. Dalam 13 pertandingan Liga 2 Belanda, ia telah mencetak 8 gol. Kehadirannya dapat memberikan ancaman serius di lini depan Indonesia. Sang pemain kini masuk dalam radar PSSI untuk proses naturalisasi. Ia diproyeksikan bermain sebagai winger kanan dalam trio bersama dengan Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Sang pemain diketahui masih berusia 20 tahun. Keluarganya disebut-sebut mendukung penuh jika Jonathans bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.